Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Di langit di atas lautan 6 Kaisar Sage Agung semua diam. Setelah waktu yang lama suara dalam dan rendah Jiang Fan terdengar. Menurut apa yang saya tahu pembekuan spasial hanya dapat dihancurkan dengan serangan yang sangat kuat. Serangan yang sangat kuat. Mustahil, Zhou Huo menggelengkan kepalanya dan berkata. Sebelumnya kami bersama-sama mengeksekusi Single Aura Six Elements bersama-sama. Single Aura Six Elements adalah serangan gabungan dari Six Great Origin Energies. Kekuatan ofensif dari Single Aura Six Elements sangat mencengangkan. Untuk mencegah Single Aura Six Elements meruntuhkan ruang, kami berenam menggunakan mutiara spiritual asal untuk membekukan ruang secara bersamaan. Kekuatan serangan dari Single Aura Six Elements telah mencapai tingkat yang menakutkan. Namun itu bahkan tidak bisa menyebabkan ruang bergetar. Qin Yu di sisi lain berhasil dengan mudah memecah ruang beku. Mengapa demikian? Mungkinkah Qin Yu memiliki metode untuk meredakan ruang yang tidak kita ketahui? Tang Lan tiba-tiba berkata dengan suara lembut. Ada dua cara untuk menyebabkan gua spasial masuk. Metode pertama adalah mengontrol energi spasial dan yang lainnya adalah menggunakan serangan kuat yang melampaui level yang bisa ditanggung oleh ruang. Metode pertama adalah menyebabkan ruang itu sendiri runtuh. Ini juga merupakan metode paling sederhana yang diketahui oleh semua dewa surgawi tingkat tinggi. Namun sebelumnya ruang telah dibekukan dan energi tata ruang tidak dapat dikendalikan. Kaisar Sage Selatan tertinggi Duan Muyun menganalisis. Logika yang dianalisis Duan Muyun adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jika Qin Yu masih mampu mengendalikan energi spasial ketika ruang telah dibekukan, maka dia bisa teleportasi sejak lama, Zhou Huo mencibir. Namun jika serangan Qin Yu mampu melampaui elemen tunggal aura 6, maka seharusnya sangat mudah baginya untuk membunuh kita. Pandangan yang bertentangan. Serangan Qin Yu tidak mungkin melampaui gabungan elemen tunggal aura 6 Kaisar Sage Agung. Dalam hal ini bagaimana Qin Yu meruntuhkan ruang? Di kosmos baru, di langit bintang mistik ungu. Qin Yu, Jiang Li, dan Yi Feng muncul di New Cosmos pada saat yang bersamaan. Pada saat ini Yi Feng masih dalam kondisi linglung. Bagaimana ruang yang membeku tiba-tiba runtuh? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup secara tak terduga? Qin Yu, bagaimana Anda berhasil menghancurkan ruang beku itu? Yi Feng segera bertanya. Dia tersenyum dan berkata, God King Yi Feng, saya ingin bertanya kepada Anda metode apa yang dapat digunakan untuk menghancurkan ruang. Sangat sederhana, metode pertama adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua dewa langit tingkat tinggi, itu adalah memiliki pemahaman tentang hukum spasial dan mengontrol energi spasial untuk menyebabkan ruang runtuh dengan sendirinya. Yang lainnya menggunakan serangan kuat yang melampaui batas yang bisa ditanggung ruang. Kenapa kamu bertanya sebelumnya ruang telah dibekukan? Tidak mungkin seseorang menyebabkannya runtuh dengan sendirinya. God King Yi Feng menatap Qin Yu. Sebaiknya kau tidak memberitahuku bahwa seranganmu mampu menyebabkan ruang beku runtuh juga. Apa yang saya gunakan adalah metode pertama, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Metode pertama, mengontrol energi spasial dan menyebabkan ruang runtuh dengan sendirinya. Yi Feng benar-benar bingung. Ruang telah dibekukan, bagaimana Anda bisa menggunakan energi spasial Anda? Qin Yu tersenyum ringan. Apa yang saya gunakan bukanlah energi spasial alam ilahi. Apa yang telah digunakan Qin Yu adalah energi tata ruang New Cosmos. Energi spasial New Cosmos telah sepenuhnya menutupi seluruh alam ilahi. Selama Qin Yu menginginkannya, dia mampu menyebabkan seluruh alam ilahi runtuh dalam sekejap. Ketika satu ruang memiliki dua energi spasial, maka satu ruang akan mampu meruntuhkan ruang dengan mengontrol salah satu dari energi spasial. Saudara Yu, sebelumnya mengapa kamu tidak membawa kami kembali ke New Cosmos secara langsung? Jiang Li agak bingung.
Jiang Li tahu betul bahwa pembekuan tata ruang hanya membekukan energi tata ruang alam ilahi dan bahwa energi tata ruang New Cosmos tidak terpengaruh sedikit pun. Qin Yu benar-benar mampu membawa Jiang Li dan Yi Feng pergi dengan teleportasi. Tidak apa, saya hanya memikirkannya selama ini dan memutuskan untuk melakukannya seperti itu. Saya hanya merasa bahwa mereka tidak akan bingung tentang mengapa saya bisa berteleportasi jika saya telah mengecilkan ruang. Mereka hanya akan bingung bagaimana saya berhasil menghancurkan pembekuan spasial mereka, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yu, kamu bilang kamu tidak menggunakan energi spasial alam ilahi. Saat ini Yi Feng masih bingung. Di alam ilahi bagaimana mungkin seseorang bisa menggunakan energi spasial yang bukan dari alam ilahi? Yi Feng tidak percaya bahwa akan ada dua energi tata ruang yang berbeda dalam satu ruang. Di langit di atas laut selatan alam ilahi, 6 Kaisar Agung Sage terdiam. Lebih tepatnya Zhou Huo sedang melihat Duan Muyun, Shen Tuyan, Tang Lan, dan Mu Qin dengan tatapan yang sedikit marah. Adapun 4 Kaisar Agung Sage ini mereka berdiri di sana tanpa suara. Duan Muyun terbatuk, dia lalu berkata, "Saudara Zhou Huo, semua orang tahu tentang tindakan kita kali ini. Kami juga tumbuh untuk mengetahui tentang kekuatan Qin Yu. Ada satu hal yang bisa kita yakini yaitu Qin Yu ini memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan dia untuk memecah pembekuan spasial. Saudara Zhou Huo, meskipun kita tidak memahami kemampuannya, fakta bahwa ia memiliki kemampuan yang luar biasa itu. Baginya memiliki kemampuan luar biasa itu menandakan bahwa tidak mungkin bagi kita untuk membunuhnya." Shen Tuyan juga berkata dengan serius. Mu Qin mengangguk dan berkata, "Karena kita tidak bisa membunuh Qin Yu, mari kita menyerah pada masalah mengejar untuk membunuh Qin Yu." Menyerah. Hati Zhou Huo dipenuhi dengan amarah. Kami hanya 6 Kaisar Sage Agung kali ini. Jika 8 Kaisar Agung Sage semua membekukan ruang bersama, saya tidak percaya bahwa Qin Yu ini masih akan dapat memecahnya. Cukup, Duan Muyun mengerutkan kening dan berkata, "Brother Zhou Huo, kami telah pergi dengan 6 Kaisar Sage Agung dan tidak dapat menjebak Qin Yu ini. Jika kita pergi dengan 8 Kaisar Sage Agung dan masih gagal menjebaknya, lalu apa yang akan terjadi dengan reputasi kita 8 Kaisar Sage Agung? Masalah ini harus dihentikan di sini. Paling-paling akan ada kekuatan Ascender lain di alam ilahi. 3 Ascender Powers tidak jauh berbeda dengan 4 Ascender Powers." Dari sudut pandang Duan Muyun, Shen Tuyan, Tang Lan, dan Mu Qin, Qin Yu ini tidak memiliki hubungan yang sangat buruk dengan mereka. Bagaimanapun permusuhan sejati Qin Yu adalah melawan Zhou Clan. Kali ini mereka semua menyadari kekuatan Qin Yu setelah melawannya. Dalam hal kekuatan serangan saja tidak ada satu Kaisar Sage yang mampu mengalahkan tubuh asli Qin Yu bersama dengan klonnya. Selanjutnya Qin Yu memiliki kemampuan untuk memecah pembekuan spasial. Karena musuh semacam ini adalah seseorang yang tidak dapat mereka bunuh, bahkan jika mereka ingin membunuhnya maka lebih baik tidak memprovokasi dia. Otot mata Zhou Huo berkedut. Dia dengan tegas menatap 4 orang di depannya. "Saudara Zhou Huo, selamat tinggal." Duan Muyun sedikit menggenggam tangannya. Segera setelah itu dia menghilang. Ekspresi Zhou Huo menjadi lebih jelek. "Kakakmu Tang Lan, Kakak Shen Tu, apakah kalian semua juga akan menyerah?" Zhou Huo segera bertanya. "Praktis tidak mungkin untuk membunuh Qin Yu. Jadi mengapa kita harus menyia-nyiakan usaha kita? Jika saudara Zhou Huo dapat memikirkan metode untuk membunuh Qin Yu dengan pasti, kami pasti akan datang untuk membantu Anda." Tang Lan tersenyum ringan, segera setelah itu dia melambaikan lengan bajunya dan juga berteleportasi. Shen Tuyan dan Mu Qin juga menggenggam tangan mereka ke Zhou Huo dengan senyum di wajah mereka. Terlepas dari ekspresi buruk yang dimiliki Zhou Huo saat ini, mereka masih mengucapkan kata-kata perpisahan yang sopan sebelum berteleportasi. Dalam sekejap 4 dari 6 Kaisar Sage Agung telah pergi.
Hanya Zhou Huo dan Jiang Fan yang tersisa. Saudara Jiang Fan. Zhou Huo memandang Jiang Fan. Pikiran Jiang Fan saat ini sangat kesal. Kekuatan yang ditampilkan oleh Qin Yu benar-benar mengejutkannya. Terutama fakta bahwa Qin Yu juga memiliki kemampuan untuk membuat harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Jiang Fan masih ingat dengan jelas pedang yang digunakan Jiang Li untuk memblokir serangannya, serta gaun ungu yang dia kenakan. Pedang itu sebenarnya berhasil dengan mudah memblokir seranganku. Ini jelas bukan harta karun spiritual nenek kelas 2. Dan gaun ungu itu menerima serangan tongkat dariku namun masih tidak rusak sedikitpun. Gaun ungu itu juga tidak bisa menjadi harta karun spiritual nenek kelas 2. Mungkinkah mereka berdua harta karun spiritual Grand Mist kelas 1? Jiang Fan merasa terkejut hanya dengan memikirkannya. Putrinya sebenarnya memiliki dua harta karun spiritual nenek kelas 1. Selanjutnya Qin Yu sendiri memiliki tombak itu. Ada juga tongkat Ten Thousand Willow dan Gauze Featherblade. Persis berapa banyak harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama yang dimiliki Qin Yu ini? Mungkinkah dia mampu dengan mudah membuat harta karun spiritual nenek kelas 1? Pikiran Jiang Fan dipenuhi dengan kemarahan. Jiang Fan tidak dapat menyangkal bahwa di lubuk hatinya dia merasa sedikit menyesal. Meskipun Thunder Punishment Exalted Celestial akan membantunya sekali setelah dia memilih Zhou Xian. Namun membantunya sekali akan paling banyak memberinya kesempatan 30% untuk menjadi Celestial Agung. Jika Qin Yu telah menjadi menantu saya dengan kekuatan Qin Yu dan fakta bahwa putri saya juga telah menjadi God King, selain itu ada juga banyak harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Dengan kekuatan yang begitu kuat itu seharusnya juga bisa menempatkanku dalam kondisi yang menguntungkan saat berkompetisi di Gunung Surgawi yang agung. Pikiran semacam ini melintas di benak Jiang Fan. Jika Qin Yu telah menjadi menantu saya maka saudara kedua kemungkinan besar juga akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan saya. Lier juga akan terus berada di sisiku. Jiang Fan benar-benar sedikit menyesal. Namun tidak ada pil di dunia ini yang akan menyelesaikan penyesalan seseorang. Saudara Jiang Fan. Zhou Huo berteriak sekali lagi. Jiang Fan bangun kembali. Dia segera membuang pikiran yang ada dalam pikirannya. Sebagai Kaisar Sage karena dia telah membuat keputusan dan telah memilih metode ini maka dia seharusnya tidak menyesalinya. Saudara Zhou Huo, apakah ada yang Anda butuhkan? Jiang Fan memandang Zhou Huo. Zhou Huo menghela nafas tanpa daya. Anda melihat apa yang terjadi sebelumnya. Keempat Kaisar Sage semuanya berbalik setelah melihat kemampuan luar biasa Qin Yu. Tidak ada harapan untuk mencoba membunuh Qin Yu. Itu normal bagi mereka untuk tidak mau membuang-buang waktu. Jiang Fan berkata sambil tersenyum ringan. Zhou Huo menatap Jiang Fan. Saudara Jiang Fan, Anda telah melihat kekuatan Qin Yu ini juga. Memang sangat sulit untuk membunuhnya. Namun Qin Yu ini telah memfitnah kota hukuman guntur kami dengan segala cara yang mungkin. Tidak peduli apa saya tidak bisa menahan amarah ini. Saudara Jiang Fan, apakah Anda bersedia membantu kota hukuman guntur kami? Saudara Zhou Huo, Anda dapat yakin? Jiang Fan berkata dengan anggukan. Jika kamu ingin melawan Qin Yu ini katakan saja padaku. Namun saudara Zhou Huo, apakah Anda memiliki sarana untuk menangani Qin Yu ini? Zhou Huo segera menunjukkan senyum di wajahnya. Dalam hal ini saya harus benar-benar berterima kasih kepada saudara Jiang Fan. Adapun metode untuk menangani Qin Yu ini, dalam beberapa ratus tahun lagi Gunung Surgawi yang agung akan turun. Jika kita tidak dapat memusnahkan Qin Yu ini dalam beberapa ratus tahun, maka kita hanya dapat berencana untuk membunuhnya di Gunung Surgawi yang agung. Saya rasa sebagian besar God Kings akan menjadi panik karena kedatangan Gunung Surgawi yang agung. Pada saat itu tidak akan sulit untuk memasang jebakan untuk Qin Yu itu. Gunung Surgawi yang agung. Jiang Fan juga mulai tersenyum.
Turunnya gunung surgawi yang agung 6 kuadriliun tahun yang lalu telah menyebabkan kematian banyak seorang God King. Orang harus tahu bahwa kematian seorang God King adalah masalah yang sangat langka. Namun turunnya gunung surgawi yang agung akan menyebabkan sejumlah besar dewa menjadi sembrono dan mengabaikan segalanya. Untuk dapat mencapai tingkat kultivasi God King praktis semua God Kings memiliki keinginan yang penuh gairah untuk puncak kultivasi, Exalted Celestial. Keinginan adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang menjadi gila. Jumlah orang yang tahu tentang pertempuran yang terjadi di wilayah Laut Selatan alam ilahi sangat rendah. Qin Yu juga tidak menyebarkan informasi mengenai masalah ini. 6 dewa agung secara alami tidak akan mengungkapkan rasa malu mereka dalam pertempuran itu. Jadi mayoritas orang biasa di alam ilahi tidak tahu tentang masalah ini sama sekali. Meskipun orang biasa tidak mengetahuinya, beberapa eselon yang lebih tinggi mengetahuinya. Misalnya Zhou Xian, bahkan serangan gabungan dari Kaisar Sage dipecah. Jika hanya kota hukuman guntur kita, bagaimana mungkin kita bisa membunuh Qin Yu? Bahkan ketika kita menambahkan Kaisar Bijaksana Utara Jiang Fan ke dalam persamaan saya, itu masih belum cukup. Pikir Zhou Xian saat dia berdiri di atas tembok kota-kota hukuman guntur dan melihat jumlah guntur dan kilat yang tak terduga di hadapannya. Qin Yu ini kekuatannya sebenarnya lebih kuat dari Kaisar Sage, bahkan para jenius tidak akan bisa mencapai keadaan ini. Sudah kurang dari 20.000 tahun. Setelah Zhou Xian mendengar tentang narasi pertempuran yang terjadi ketika ayah kekaisarannya kembali, dia menjadi benar-benar tercengang. Kekuatan Qin Yu sebenarnya sekuat ini. Dalam pertempuran 1 lawan 1 bahkan Kaisar Sage tidak memiliki harapan untuk menang melawannya. Selanjutnya Qin Yu bahkan memiliki kemampuan aneh yang memungkinkan dia untuk memecah pembekuan tata ruang. Apakah ini masih orang bodoh yang sama dari alam moral? Zhou Xian merasa sangat tidak berdaya. Pada saat ini Zhou Xian berhasil merasakan bahwa Qin Yu adalah orang dunia lain. Dia hanya bisa memandang Qin Yu. Terlepas dari seberapa besar kemarahan yang dia rasakan, itu semua tidak berguna. Jarak di antara mereka terlalu besar. Saat menghadapi Qin Yu, kecemburuan dan kemarahan yang dimiliki Zhou Xian di dalam hatinya sepertinya adalah lelucon yang konyol. Kekuatan, Zhou Xian mengerutkan kening. Dia segera menggerakkan kakinya berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang menuju kediamannya sendiri. Setelah dia mencapai mansionnya, dia hanya berkata dengan dingin, "Mulai hari ini tidak peduli siapa yang datang, jangan ganggu aku." Setelah itu Zhou Xian memulai pelatihan pengasingan jangka panjangnya. Di dalam ruangan yang gelap itu hanya lilin merah yang menyala. Nyala lilin berkedip-kedip ringan. The Thunder Nightmare God King Zhou Wulian menatap lilin merah ini tanpa berkedip sama sekali. Lilin merah semakin pendek dan pendek. Akhirnya nyala api itu padam. Mendesah, setelah apinya padam desahan panjang terdengar dari ruangan yang gelap itu. Kakak ketiga cepat datang ke istana Kaisar Sage. Suara Kaisar Sage Barat Laut Zhou Huo tiba-tiba terdengar di benak Zhou Wulian. Mata Zhou Wulian yang menjuntai tiba-tiba terbuka. Sebuah cahaya menerangi mata itu. Adapun lilin merah yang sudah dibakar menjadi setengah itu segera hancur menjadi ketiadaan. Setelah mendorong pintu kamarnya, Zhou Wulian mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Jumlah pencahayaan yang tak berujung berkedip di langit. Langit kota hukuman guntur ditutupi dengan petir yang tak terhitung jumlahnya untuk selamanya. Meskipun transmisi suara Zhou Huo terdengar mendesak, Zhou Wulian tidak terburu-buru sedikit pun. Dia perlahan keluar dari mansionnya dan mulai berjalan menuju istana Kaisar Sage selangkah demi selangkah. Dia berjalan sampai ke gerbang masuk istana Kaisar Sage. "Ini Yaner." Suara lembut terdengar dari dalam istana Kaisar Sage. Zhou Wulian yang awalnya tampak putus asa langsung menjadi energik. Dia segera mempercepat langkahnya dan masuk ke istana Kaisar Sage. Duduk di atas aula istana Kaisar Sage adalah seorang lelaki tua berjubah ungu dan berambut perak.
Orang tua ini memiliki sepasang mata yang tajam seperti elang. Bibirnya sangat tipis dan warnanya agak ungu. Di antara alisnya ada tanda berwarna merah tua. Berdiri di bawah aula istana adalah Kaisar Sage Northwest Zhou Xian Thunder Martial God King Zhou Tong serta putra Zhou Wulian Zhouran. Pada saat ini ketiga dewa agung ini menunjukkan sikap yang sangat sopan dan sederhana. Ayah, Zhou Wulian berkata sambil membungkuk. Orang tua berambut perak ini tepatnya adalah hukuman guntur langit agung dari tiga langit agung alam ilahi. Yaner, menghadapi Zhou Wulian hukuman petir Exalted Celestial menampilkan wajah yang penuh dengan senyuman. Mengapa Thunder Punishment Exalted Celestial menyebut Zhou Wulian sebagai Yaner? Sebenarnya nama asli Zhou Wulian ini adalah Zhou Yan. Untuk apa Tuan Ayah datang ke sini hari ini? Zhou Wulian berkata dengan acuh tak acuh. Hanya dalam pandangannya ada jejak kesopanan dan kesopanan yang dimiliki seseorang terhadap ayah mereka. The Thunder Punishment Exalted Celestial melirik putra ketiganya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Alasan utama kembalinya saya adalah karena Qin Yu yang tiba-tiba muncul. Saya pernah mendengar bahwa Qin Yu ini telah menempatkan kota hukuman guntur kami dalam keadaan menyesal. Apakah masalah ini benar? Tatapan The Thunder Punishment Exalted Celestial dilemparkan ke empat orang di bawah ini. Zhou Huo menunjukkan ekspresi malu. Dia segera berbicara dan berkata, "Ayah, ini memang kebenaran." Thunder Martial God King Zhou Tong berkata dengan suara yang jelas. "Ayah, menurut apa yang dikatakan Zhou Xian, Qin Yu ini seharusnya bukan siapa-siapa dari alam mortal 20.000 tahun yang lalu. Namun sekarang dia mampu membuat harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Lebih jauh lagi kekuatannya sangat-sangat aneh." Haha, bagaimana kekuatan bisa digambarkan aneh? The Thunder Punishment Exalted Celestial tertawa ringan. Biasanya Thunder Punishment Exalted Celestial tidak akan peduli dengan masalah yang terjadi di Thunder Punishment City. Itu karena dia percaya bahwa tidak ada yang berani memprovokasi kota hukuman guntur. Hanya saja kali ini setelah dia kembali ke alam ilahi setelah mengembara di alam yang lebih rendah, dia sesekali akan mendengar tentang orang-orang yang membicarakan masalah kota hukuman guntur. Hanya melalui itu dia berhasil mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. "Kakek," Zhouran berkata dengan hormat. "Qin Yu bukanlah seorang God King. Namun yang sangat aneh adalah Qin Yu bisa teleportasi dan bahkan mempercepat waktu. Mampu teleportasi dan akselerasi waktu. Bukan God King." The Thunder Punishment Exalted Celestial mengangguk. Namun dia tidak menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya. Yang paling mencengangkan adalah dia mampu memecahkan pembekuan spasial yang diciptakan oleh 6 Kaisar Sage Agung pada saat yang sama dan mengurangi ruang. Suara Zhouran mengandung keterkejutan. Kelopak mata The Thunder Punishment Exalted Celestial terangkat. Dia akhirnya terkejut. "Tuan Ayah, sepertinya Anda memiliki pemahaman tentang Qin Yu ini." Zhou Huo bertanya. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengangguk dan berkata, "Itu tentu saja, belum lama ini Qin Yu berhasil mengatasi Heaven Connecting Flight of Steps di Mountain Sea Palace. Jadi saya tentu akan memperhatikan dia. Karena ini saya bahkan telah membahas hal-hal tentang Qin Yu ini dengan kakak tertua bela diri dan kakak muda bela diri ketiga. Namun menurut apa yang dikatakan oleh kakak tertua bela diri saya, jika ada sesuatu maka pasti ada alasan untuk itu. Jangan menyelidiki dengan sia-sia." Bulu terapung langit agung. Zhou Huo menelan ludah. Dia kemudian bertanya, "Tuan Ayah, apakah Floating Feathers Exalted Celestial itu memiliki hubungan dengan Qin Yu itu?" Jika Floating Feathers Exalted Celestial sangat menghargai Qin Yu, maka Thunder hukuman kota kami mungkin juga menahan amarah kami. Menanggung. The Thunder Punishment Exalted Celestial dengan dingin melihat. Tanda merah di antara alisnya benar-benar mulai bersinar. "Kalian semua bisa yakin. Aku sudah bertanya pada kakak tertua bela diri tentang ini. Qin Yu ini tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
Namun jika Anda semua ingin berurusan dengan Qin Yu ini, silakan melakukannya. Jika semuanya gagal, orang tua di sini juga bisa pergi untuk menghadapinya. Setelah mendengar kata-kata ini, 4 dewa agung di Istana Kaisar Sage Barat Laut semuanya terkejut. Bahkan God King mimpi buruk Guntur Zhou Wulian memandang ayahnya dengan kaget. The Thunder Punishment Exalted Celestial berkata dengan dingin. Di kosmos yang sangat besar ini, kota hukuman Guntur adalah akarku. Itu juga root Anda. Tidak peduli apa, kita pasti tidak bisa membiarkan siapapun mempermalukan kota hukuman Guntur dan menginjak-injak martabatnya. Ya Tuan Ayah. Saat ini Zhou Huo sangat gembira. Dengan kata-kata ini dari Guntur hukuman surgawi yang ditinggikan, Zhou Huo menjadi benar-benar lega. Bahkan jika mereka tidak dapat menang melawan Qin Yu, jika mereka ingin ayah mereka berangkat untuk menghadapinya, maka bukankah itu menjamin kemenangan? Bagaimana mungkin ada kebutuhan untuk meragukan kekuatan hukuman Guntur Celestial Agung? Namun, The Thunder Punishment Exalted Celestial tiba-tiba bergumam. 4 dewa agung di bawah ini semua diam-diam mendengarkan. Untuk mengatakan bagaimanapun akan tampak bahwa itu tidak mudah untuk memiliki hukuman petir Exalted Celestial ditetapkan untuk berurusan dengan Qin Yu. Namun kakak tertua bela diri saya telah memberitahu saya bahwa Gunung Surgawi yang Agung akan turun. Selama turunnya Gunung Surgawi yang Agung hingga lahirnya Langit Agung yang baru, saya hanya diizinkan untuk menyerang sekali. Selama waktu itu saya tidak diizinkan untuk menyerang orang lain agar tidak merusak keseimbangan saat bertarung untuk Celestial Agung yang baru. The Thunder Punishment Exalted Celestial melihat keempat God Kings di bawahnya. Kalian semua harus mengerti apa yang saya maksud. Jika Anda ingin saya menangani Qin Yu, maka hanya ada 2 kali di mana saya bisa melakukannya. Yang pertama adalah sebelum turunnya Gunung Langit yang Mulia, dan yang lainnya adalah setelah kelahiran Langit yang Mulia yang baru. Adapun selama periode waktu antara itu saya tidak diizinkan untuk menyerang. Jika tidak, kakak tertua bela diri dan kakak muda bela diri ketiga akan datang dan membuat masalah bagi saya. Zhou Huo, Zhou Tong, dan Zhou Ran menghela nafas lega di dalam hati mereka. Tuan ayah kami pasti akan mengurus Qin Yu itu sebelum turunnya Gunung Surgawi yang Agung. Jika kita gagal untuk merawatnya, tidak akan terlambat bagi kita untuk merepotkan Tuan ayah. Zhou Huo berkata dengan hormat. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengangguk. Ingat, jangan mencoba menjadi terlalu berani. The Thunder Punishment Exalted Celestial disarankan. Ya ayah, 4 dewa agung di bawah semua menjawab dengan gusur. Dalam periode waktu ini saya akan tinggal di tempat lama. Jika kalian semua tidak butuh apa-apa, jangan datang dan ganggu aku. The Thunder Punishment Exalted Celestial berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melirik Zhou Wulian dan kemudian menghilang dari aula istana. Hanya setelah hukuman petir Exalted Celestial menghilang, keempat God Kings ini mengangkat tubuh mereka. Baik, Zhou Huo mengangkat tinjunya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, dengan perkataan ayah aku tidak perlu takut lagi. Itu benar apa yang ayah katakan, itu benar, tidak ada yang bisa menginjak-injak martabat kota hukuman Guntur kita. Zhou Tong dan Zhou Ran yang berdiri di sampingnya juga menunjukkan ekspresi gembira di seluruh wajah mereka. Di rumah mistik ungu, bintang mistik ungu New Cosmos Qin Yu dan mereka sangat hidup. Kuda skakmat. Qin Yu memindahkan bagian kudanya dan kemudian berkata dengan tawa keras. Fei Fei, apakah kamu sudah tercengang? Saling mengunci 2 kuda Anda terpanggang. Pada saat ini Qin Yu tertawa sangat bahagia. Ho Fei melihat kebidak catur di depannya. Dia sangat frustrasi sehingga dia mulai mengutak-atik telinganya dan menggaruk pipinya. Dia bahkan melihat Hei Yu di sampingnya. Hei Yu juga mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dalam catur Tiongkok, bahkan jika kalian berdua digabungkan, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Qin Yu berkata dengan percaya diri.
Ho Fei mengerutkan bibirnya. Kakak, jika kamu memiliki kemampuan maka berhentilah bermain catur hanya dengan aku dan burung rambut campuran sepanjang waktu. Pergi dan tantang kakak Lier. Kemarin berapa ronde yang berhasil kau menangkan melawan kakak Lier? Qin Yu segera terdiam. 10 ronde bukan satu kemenangan. Jika bukan karena fakta bahwa ia dihancurkan terlalu parah oleh Lier, mengapa Qin Yu repot-repot pergi dan menghancurkan saudara-saudaranya? Fei di mana Paman Lan? Dengan niat dari Qin Yu, segala sesuatu dari New Cosmos ada di dalam hatinya. Paman Lan sebenarnya tidak ada di New Cosmos. Oh, itu benar. Saat kau masih di tempat tidur dengan kakak Lier, Paman Lan telah memberitahuku bahwa dia kembali ke kota salju terapung. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.